there's not much to do when all I can. Assalamualaikum, hai semuanya, balik lagi di channel Mida Rayasya. Dan seperti biasa juga, alhamdulillah nih ya, bisa kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat-sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Apa yang dicita-citakan, yang diharapkan, yang diinginkan bisa terwujud dan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman, mau berberes-beres sedikit sebelum mempersiapin Ralin itu berangkat sekolah gitu kan. Dan di sini yang mau aku beresin itu bagian meja kompor dulu, karena memang di malam tadi akunya itu belum sempat beberes karena udah ngantuk banget mata gitu ya. Jadi makanya untuk berberes di bagian meja kompor ini tuh terlewatkan ya teman-teman. Jadi makanya pas di pagi hari ini ya udah langsung aja aku mau beres-beresin. Itu tadi aku udah nyingkirin perwajanan dan juga panci yang ada nangkring di meja kompor ini, di kompornya. Dan juga untuk apa itu ya, baki atau apa sih sebutan lainnya itu, yang untuk alasnya minyak gorengnya aku itu juga itu aku singkirin karena mau aku cuci aja gitu ya teman-teman, karena udah kayak nggak nyaman gitu ngelihatnya, soalnya minyaknya itu kayak banyak banget gitu kan, minyak yang tumpah-tumpah di situ. Jadi makanya itu untuk bawahnya itu yang seng tadi, yang aluminium itu mau aku cuci aja dulu. Dan udah selesai, tadi juga udah ngelap-ngelap di bagian meja kompor dan juga area kompornya. Terus di sini lanjut, sebelum mau nyuci piring, akunya itu mau memilah-milah dulu untuk perlaukan yang di sisa malam tadi, yang mana sekiranya udah nggak enak, yang nggak bisa dimakan lagi, yang nggak bisa dipanasin lagi, aku singkirin aja. Dan ini itu aku mau ngebersihin dulu untuk area tempat penyimpanannya ini ya teman-teman, rak penyimpanannya ini, lemari penyimpanan ikannya ini. Biasa aku tuh naruh perlaukan, sayur dan lain sebagainya gitu ya, yang udah mateng, yang udah masak itu aku taruhnya di dalam sini karena dia aman, lumayan aman gitu kan, karena tertutup. Nah ini aku bersihinnya pakai cairan celing aja juga, bersih-bersihin aja gitu. Dan udah selesai, baru ini aku lanjut untuk nyuciin perpiringan yang dari malam tadi juga ini ya teman-teman. Lumayan banyak banget lah itu ya kan, bisa dilihat untuk perpiringannya, karena memang waktu malam tadi itu memang nggak aku cuci ya teman-teman, karena udah bener-bener ngantuk, benar-benar capek gitu kan di malam tadi. Makanya juga ya udah kayak habis makan itu kayak nonton sebentar dan langsung deh tiba-tiba nidurin Ralin gitu kan. Ya udah langsung tiba-tiba juga akunya tuh ikut ketiduran, dan alhasil ya untuk berberes di dapur itu terskip lah di malam tadi. Jadi ya udah di pagi harinya kalau misalnya berantakan seperti ini ya wajib banget langsung dibersihin dan dibereskan gitu ya teman-teman. Karena juga tuh ya teman-teman, kalau aku pribadi sih ya, aku itu nggak yang harus memaksa akunya itu harus berberes dan bebersih itu di malam hari. Ya kalau sekiranya udah nggak sanggup lagi ya kan, kondisi badan dan juga mata, lebih-lebih itu ke kondisi mata sih sebenarnya. Kalau udah nggak sanggup, nggak tahan dan ngantuk banget, ya udah kayak dibiarin aja dulu gitu kan, tidur aja lah gitu ya, karena udah malam juga, dan besok paginya lah ya baru beresin semuanya yang tertunda di malam hari. Tapi kadang juga kalau misalnya lagi datang, terutama tuh datang rajinnya ya kan, kadang datang rajinnya atau pas lagi memang ya lagi sanggup ini tuh badan untuk berberes dan mata juga masih sanggup dan waktunya juga masih bisa, ya udah langsung diberesin aja gitu di malam hari. Jadi tuh kalau misalnya ada yang kotor-kotor ataupun berantakan, itu tuh akunya nggak yang memaksa banget sih untuk badan aku tuh harus membereskan di malam harinya itu langsung. Jadi tergantung kondisi badan ya, dan terutama itu kondisi mata sih ya teman-teman. Kalau akunya kalau udah di malam hari itu kuat atau enggak, sanggup atau enggak gitu kan untuk berberes-beres yang mana berantakan di dapur gitulah ya teman-teman. Kalau aku pribadi sih ya gitu aja sih, nggak yang harus aku paksain banget gitu kalau sudah di malam harinya.
Cuman kalau udah di pagi hari ya itu tuh mau nggak mau pokoknya ya kan, males nggak males ya harus dipaksa, harus diberesin kalau udah di pagi hari, karena memang wajib banget ya teman-teman. Karena kan nggak mungkin juga lah ya kita tuh membiarkan berantakan ataupun juga kayak cucian piring itu numpuk sampai ke pagi harinya kan. Karena aku tuh juga terkadang kalau misalnya pagi-pagi itu ngelihat cucian piring numpuk itu tuh rasanya apa ya, busang sendiri gitu loh teman-teman, kayak rasa hati tuh nggak tenang dan rasanya tuh juga jadinya pengen marah-marah gitu kan kalau misalnya cucian piring itu aku biarin numpuk aja gitu dari pagi nggak dicuci-cuci gitu kan. Jadi ya udah kayak pagi-pagi hari itu ya wajib banget sih kalau menurut aku langsung diberesin aja kalau yang memang berantakan di bagian dapur. Tapi beda halnya lagi kalau kondisi airnya ini ya teman-teman. Kalau misalnya lagi macet ya mau nggak mau deh tuh, kadang ya suka juga sih kayak kesel gitu kan, jadi bawaannya emosi gitu. Nah, oke, lanjut lagi lah ya teman-teman ke video. Jadi di sini untuk mencucinya udah hampir selesai. Jadi sisa 2 wajan dan juga ada 1 baskom kecil yang mau dicuci. Dan juga untuk durasi mencucinya ini aku ada cut tadi ya teman-teman, supaya nggak terlalu panjang lah ya kan untuk di durasi cuci perpiringan ini. Nah, ini udah selesai untuk perpiringannya dicuci dan lain-lainnya. Jadi di sini lanjut aja aku mau bersihin si area sinknya ini supaya bersih lagi, nyaman lah yang gitu teman-teman, nggak licin juga gitu kan. Terus itu nggak ada yang kayak kotoran yang nempel-nempel gitu, karena kalau misalnya nggak langsung dibersihin terkadang itu kan keseringan. Kalau misalnya area sinknya ini udah kering, nanti tuh biasanya ada suka kelihatan tuh kayak kotor-kotorannya itu yang nempel-nempel di area sinknya itu. Dan ini juga ya teman-teman, jangan salpok kalau di setiap aku lagi nyuci piring untuk backgroundnya itu bakalan ketemu si pantat-pantat panci yang warnanya hitam, karena memang ya tempat taruhan panci dan juga penggorengan aku tuh ya aku gantung aja di situ ya kan. Soalnya aku tuh nggak punya lemari lagi ya teman-teman untuk menyimpan semuanya ini. Jadi karena juga berhubung dapurnya ini kan kecil banget dan juga menghemat tempat, ya udah kayak perinjingan dan juga penggorengan dan panci dan lain sebagainya lah, pokoknya itu aku cantolin aja di bagian-bagian dinding kayak tadi. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Jadi tadi habis aku udah selesai cuci piring, terus aku lanjut masak nasi, dan juga aku tadi pagi itu pokoknya mempersiapkan seperti biasa, mempersiapkan suami kayak mau berangkat kerja dan juga si Ralin berangkat sekolah. Dan ini tuh videonya aku lanjut aja lagi ya teman-teman ke sore harinya gitu. Jadi untuk videonya ini aku sambungin aja lah ya, karena memang pas pagi tadi itu tuh nggak ada rencana gitu kan, pengen nungguin Ralin di sekolah. Cuman pas begitu aku mau mandiin, aku bangunin tidur dan ternyata dia itu agak diare lagi gitu ya teman-teman, tapi malahan ngotot gitu kan pengen tetap sekolah. Makanya untuk si Ralin aku tungguin dari awal dia masuk sampai dia pulang sekolah, jadi aku tuh lebih memakan waktu banyak di sekolahan gitu kan. Dan ya udah gitu, videonya ini aku sambung aja ke kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Jadi di sini udah sore hari dan ini tuh aku mau berberes dulu juga untuk di area apa ya ini ya area dapur lah ya kan, karena mau ngelap-ngelap aja sedikit ini tuh untuk di area kulkas. Soalnya untuk horden apa itu meja kompor dan juga untuk atasannya kulkas ini mau aku ganti ya teman-teman, sama si galon tadi udah aku ganti juga. Terus ini tuh untuk di bagian kulkas juga aku ganti, dan sebelumnya tadi sudah aku bersihin juga untuk kulkasnya ya kan, udah aku lap-lap juga. Jadi ya udah langsung aja diganti untuk si taplak
taplak atasan kulkasnya ini. Aku nggak tahu sini tuh namanya apa, jadi sebutnya taplak atasan kulkas aja lah ya, pokoknya teman-teman paham aja lah gitu ya. Dan udah selesai di bagian kulkas tadi. Untuk barang-barangnya juga udah aku susun kembali. Terus ini lanjut deh mau ganti horden meja kompor ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya ini tuh sebelum aku pasang lagi ke horden yang udah bersih lagi, ini aku mau ngeberesin dulu di area rak dalam-dalamnya ini, karena menurut aku udah lumayan banget ini tuh ya debu-debunya juga. Jadi ya udah di sini mau aku beresin dan aku keluarin aja dulu untuk perbarang-barangan yang ya pokoknya yang intinya yang aku taruh-taruh di dalam situ. Seperti pertoplesan dan lain sebagainya lah ya teman-teman, aku keluarin. Dan ya udah di sini aku lap aja pakai cairan pembersih. Dan itu untuk lap pertamanya aku pakai lap yang memang udah agak kotoran gitu ya teman-teman, supaya debunya itu hilang dulu, kayak tersingkirkan dulu. Baru di sini lanjut ke lap yang lumayan agak bersih gitu untuk membersihkannya lagi. Udah gitu aja sih, karena memang sih untuk di bagian rak yang di dalamnya ini kan cuman lebih banyak itu kayak perdebuan aja sih ya teman-teman untuk kotor-kotorannya. Dan ini udah selesai ya teman-teman, akunya ngelap-ngelap di bagian raknya ini. Ya udah langsung aja dikembalikan lagi untuk semua barang-barang yang tadi aku keluarin yang memang taruhannya itu ada di dalam rak itu gitu. Kalau pas di setiap ganti horden, kolong dan kawan-kawannya gini ya teman-teman, aku tuh sebenarnya sih nggak ada jadwalan gitu sih. Jadi kalau menurut aku itu udah mulai kotor dan mulai nggak nyaman, ya udah aku ganti aja gitu kan. Dan juga ya kalau misalnya pas lagi ganti si gorden kolong kompor ini, gorden meja kompor lah pokoknya apalah itu namanya ya teman-teman, ya otomatis langsung juga tuh kan ganti sama si penutup galon dan juga penutup kulkasnya tadi, karena supaya dia itu ya senada aja gitu kan sama motifnya. Kalau misalnya langsung diganti berbarengan gitulah ya. Sebenarnya sih kalau untuk penutup galon dan juga penutup kulkas itu jarang banget kotornya gitu ya teman-teman, tapi udah diganti. Cuman kan ya gitu, nggak bagus gitu kan kelihatannya kalau misalnya warna dan motifnya itu berbeda gitu kan. Jadi ya supaya enak dilihat dan biar senada aja, jadi makanya ya udah diganti dan dicopot aja gitu sekalian. Nah ini alhamdulillah ya teman-teman untuk si gordennya ini udah selesai aku pasang. Dan ya udah langsung aja sedikit ini tuh berberes lagi, ngelap-ngelap lagi lah ya di bagian kompornya gitu. Nah ini lanjut ya teman-teman, jadi habis selesai tadi berberes di bagian rak-rak kompor itu kan, bawah mejanya kompor itu pasti ada serpihan juga kotoran yang jatuh gitu berserakan di lantai. Jadi ya udah langsung aja disapu sekalian aja untuk lantai dapurnya. Dan ini lanjut lagi ya teman-teman, jadi di sini aku lanjut nyempatin sebentar sih sebenarnya ini tuh untuk nyusunin perpiringan yang udah aku cuci yang tadi pagi itu dan udah mulai kering juga. Dan juga itu tuh bisa dilihat ya untuk perpiringannya juga udah mulai kosong ya kan di rak piring. Jadi ya udah langsung aja ini tuh disusun-susun aja kembali ke rak piringnya karena memang udah kering. Dan kalau misalnya nanti kayak mau nyari sesuatu yang mau dipakai itu nggak ribet lagi nyari-nyari di keranjang pink itu ya teman-teman. Jadi tinggal ambil aja gitu kan kalau udah disusunin ke tempatnya semula. Dan ini mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya di voice over videoku kali ini dan lagi itu tuh ada suara berisik karena memang tetanggaku itu lagi bertukangan gitu. Dan untuk kerjaan aku di sore ini alhamdulillah udah selesai sih ya teman-teman. Dan ini juga gordennya walaupun cuma ganti gorden ya kayak udah kayak suasana baru aja gitu kan untuk di area dapur. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu lah ya untuk aktivitas dan kegiatan aku di video kali ini. Buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video mohon dimaafkan, dan semoga sedikit banyaknya video kali ini bisa menginspirasi. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.